beberapa minggu kemarin itu sudah selesai. Ya. Di antara kita semua yang ada di sini, entah pendukung saya atau tidak pendukung saya mohon bahwa pilkada sudah selesai. Mari tong sama-sama bergandeng tangan, ya. Tong bergandeng tangan. Mari tong membangun orang punya desa ini lebih baik daripada desa yang lain. Itu adalah cita-cita dan harapan saya, niat saya seperti itu. Mari tong sama-sama punya niat seperti itu supaya tong membangun orang punya desa ini. Pilkada sudah selesai, ya. Maka itu mungkin di antara orang yang berseberangan, ya, mari baik itu pendukung saya maupun pendukung orang lain, ya, dia punya istilah tim dengan segala macam, mari kita merangkul orang semua, mari orang sama-sama membangun. Karena sudah selesai, berarti kalau seumpamanya saya insya Allah di tanggal 27 atau tanggal 26 atau 27 itu pelantikan bahwa ini adalah orang semua punya pemimpin di desa ini. Jadi tidak ada lagi bahwa orang kelompok ini punya pemimpin. Itu jadi harapan saya, ya. Saya sampaikan kepada yang hadir ini, mari tolong membangun orang punya desa ini lebih baik daripada desa-desa yang lain. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati DPT Kepala Desa Kalana, yang saya hormati Kades terpilih Kepala Desa Kalana, yang berkesempatan hadir di forum musyawarah kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua BPD beserta para anggotanya, yang saya hormati Kabid Kaptimas yang masih sedang bersedia menghadiri kegiatan musyawarah kita pada siang hari ini. Tokoh agama yang hadir juga pada forum musyawarah kita, pendidikan Pak Faiz juga hadir. Perwakilan dari pecamat, saya lupa. Nah, ini Pak Eki selaku tokoh masyarakat juga. Dan lepas dari pecamat beliau ikut prestasi sebagai tokoh masyarakat. Ketua RT mulai dari RT 1, RT 2, RT 3 saya sedia hadir semua ini. Itu ada ya? Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, saya anggap masih rekan ya, yang ikut hadir di forum musyawarah kita pada hari ini. Saya langsung saja bahwa kaitan dengan agenda kita hari ini adalah prinsipnya bentukan tim penyusun, ya. Nah, di tim penyusun dalam rangka untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa. Agenda kemarin harapan setiap kepala desa, maka ditutup desa-desa untuk melakukan ini musyawarah perencanaan desa untuk jangka waktu satu periode negosiasi kepala desa. Tentu saja di forum hari ini itu kita memulai dengan musyawarah perencanaan. Intinya adalah akan orang bentuk tim penyusun. Ya, saya mencermati bahwa tim penyusun yang hari ini sudah ada banyak tokoh. Nah, ini sedikit nanti akan saya jelaskan soal siapa-siapa yang terlibat dalam tim penyusun. Tentu saja prinsipnya itu paling tidak punya pengalaman atau punya pengetahuan kaitan dengan peta dan kondisi sosial yang ada di desa. Kebetulan yang di forum ini yang diundang adalah bagian dari unsur keterwakilan masyarakat desa, maka sudah barang tentu akan lebih tahu persis kaitan dengan orang kayak kondisi yang ada di desa. Nah, perlu saya tegaskan bahwa kaitan dengan tim penyusun itu diatur dalam regulasi, ya. Itu regulasinya itu di Permendes 21 itu ada yang namanya tim 11, ada tim 7, ada tim 9, tergantung dari forum kesepakatan. Apakah orang harus memutuskan dan tetapkan tim 7 orang, ataukah 9, ataukah 11, tergantung dari pengurus wilayah. Ya, kaitan dengan jumlah itu nanti disepakati melalui forum. Ya, saya tidak bisa menentukan harus 7, harus 9, harus 11 terhadap, tapi melalui forum. Apakah itu harus pakai 7 atau 9 atau 11? Ya. Karena ini nanti tim akan bekerja sampai pada tingkat penetapan dokumen RPJMDes. Ya, dari tahapannya agak panjang. Karena kalau kita bicara tahapan,
ini tong sedikit agak terlambat. Seharusnya harus tong start di bulan Juli. Namun karena orang benturan dengan pemilihan kepala desa, maka dia molor seperti hari tadi ini baru tong lakukan. Tentu saja ini terus agak terlambat. Tapi tak perlu tong pesimis. Waktu akan sedikit kurang lebih 2 bulan. Targetnya di bulan November itu dokumen tuntas. Nah, berarti secara otomatis orang PKD terpilih yang baru itu secara definitif sudah dilantik. Ya kan? Kenapa tadi harus orang mengundang kepala desa terpilih walaupun dilantik? Harus hadir di sini tujuannya untuk menyampaikan visi misi dalam rangka sebagai bagian dari orang rancangan awal untuk mensinkronkan ya visi misi kepala desa. Karena salah satu tahapan yang dilakukan oleh tim penyusun itu adalah sinkronisasi. Sinkronisasi di dalamnya adalah visi misi kepala desa. Yang kedua sinkronisasi program pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa. Nah, sehingga harus butuh pandangan-pandangan umum dari BPD, terus dari kecamatan tadi mewakili pemerintah, pemerintah daerah, terus ada kepala desa. Nah, jadi sebelum kita masuk di tahapan, tentu saja kita harus memulai dengan orang mencari tim penyusun dulu. Nah, ini saya kasih gambaran sesuai dengan regulasi tadi bahwa tim penyusun itu pembina itu melekat langsung di kepala desa. Ya, kepala desa itu pembina. Dalam hal dia mengawasi, dia kontrol. Nah, makanya di situ dia menekankan PPD tidak bisa di dalam. Kalau unsur pemerintah desa boleh. Kaitan dengan kedua tim itu dari unsur mana saja? Apakah itu dia tokoh pendidikan atau tokoh kesehatan atau unsur kelembagaan masyarakat desa yang lain? Tinggal melalui forum terpilih. Ya, jadi ini tinggal orang menentukan ketua dulu. Untuk sekretaris itu nanti dipilih oleh ketua. Ya, itu ketuanya begitu. Jadi pada intinya orang menentukan siapa ketua tim penyusun dulu. Forum coba usulkan nama-nama siapa? Pak Al sudah, Pak Jahar, saya Pak Jahar. Al, bisa? Bisa. Ketua tim penyusun? Bisa. Pak lain? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Mat tadi kan Ali. Dari tiga nama. Kerjaan yang nyata ini dia harus berdasarkan data. Tanpa data kita untuk merencanakan sesuatu itu kabur. Karena main tuju punya keluarga, nah ini yang agak susah. Berikutnya itu kita fungsikan ketua RT agar supaya mendata semua dari segi pembangunan desa masyarakat itu ada di tangan ketua RT. Apalagi dalam hal memasuki menggali gagasan itu adalah ketua RT itu yang tahu persis. Untuk itu sebagai usulan inti saya itu cuma data yang sangat menentukan. Karena semua kondisi permintaan apapun, apalagi dia menyangkut dengan bantuan secara sosial, ini sangat punya banyak kendalanya karena mungkin ada punya kecurigaan karena tanpa data dari ketua RT itu sendiri. Maka saya minta fungsikanlah ketua RT dan ketua RT itu dia punya data yang lengkap, punya gambaran kondisi situasi di situ dia harus gambarkan supaya dia bisa tahu persis titik mana yang harus punya mendapat bantuan atau program apa yang dia bisa masuk di situ. Ini sekedar saya masukkan juga berdasarkan kemarin kita mencoba dengan P2 di TK itu sangat bagus karena semuanya kita mendata bangunan model apapun ini ada sama kita gambarkan akhirnya pada sasaran bantuan itu jelas di situ. Jangan sampai ada bantuan sosial punya kecurigaan. Nah sekarang yang paling bagus adalah kita menggali gagasan di masing-masing RT. Berarti dalam tim ini mampu menangkap semua aspirasi yang ada. Nah, tinggal tentang ketentuan final itu nanti kesepakatan yang ada di sana di pembahasan berikutnya. Tetapi kita harus gali semua supaya kita hilangkan semua kecurigaan. Barangkali untuk sementara itu.
Ada yang lain? Saya minta isi sebelum ada saran dan pendapat dari teman-teman. Pas ketua Bahkan milik sendiri kita nih harus bicara dari tadi komunis yang bicara harus kita. Mau komunis aku mau pemuluh, kita pemuluh. Tidak batas itu, sorong puji kemana. Jadi saya mohon maaf ketua dan staf termasuk tokoh masyarakat yang hadir. Kita berbicara tentang RPJMDes dilanjutkan dengan usulan yang tadi usulan acara yang disampaikan oleh Ketua BPD, pengusulan program. Saya rasa ini dia kurang pasif. Penyusunan program RPJMDes itu disusun setelah kita sudah dibentuk. Mereka berembuk dulu, diatur seperti apa, terus program yang diusulkan itu tim yang tadi yang sudah menyusun program. Setelah selesai menyusun program, sebelum kita audit, memanggil berhubungan dengan BPD, rapat kembali Kepala desa itu setelah itu melakukan hal-hal seperti ini, musyawarah perencanaan PMDes yang memerlukan biaya yang begitu besar supaya orang anak yang punya tim ini dia bekerja semaksimal mungkin supaya karena ini ada beberapa selain dari RPJMDes ini itu RKP ya. Kenapa orang di sini di Galala selalu terlambat pencairan itu tahap pertama itu karena keterlambatan itu membuat RKP maupun APBDes ya. Akhirnya orang ini selalu terlambat. Orang lain sudah menikmati, desa-desa lain sudah menikmati, orang di sini tidak menikmati. Ini adalah satu pengalaman yang memang saya harapkan kepada semua pemerintah desa maupun BPD, bagaimana supaya orang selalu berpikir bahwa yang begitu. Maka itu tujuan saya, niat saya tadi itu adalah orang melakukan yang terbaik untuk desa ini dan orang dinilai bahwa tumpu desa ini lebih baik daripada desa yang lain. Itu yang saya harapkan. Untuk itu, jadi ke depan nanti ya, kalau tadi sudah mulai, saya kemarin kebetulan ketua BPD dan mungkin sekretaris BPD sampai di tempat saya, di rumah saya untuk membicarakan musyawarah ini bahwa orang punya kenapa sampai bentuk tim itu cuma hanya 7 karena punya anggaran tidak ada. Ya, ini saya terus terang saja yang disampaikan oleh karena tidak ada dianggarkan. Ya, jadi akhirnya kenapa sampai tadi diusulkan yang semulanya itu 7 tapi ditambah 2 karena itu regulasinya seperti itu. Maaf, hasil kesimpulan tidak kerekord. Jadi nikmati saja gambar dan lagu berikut ini. Terima kasih. Bilang kalau memang betul kau tuh bosan, cinta ini sutra lagi berkesan. Kau cari setiap sapu kesalahan, sekarang sasu lelah tak mampu lagi bertahan. Jika memang kau tak bisa, tuh percaya saya pilih pergi. Untuk apa cinta tak saling mengerti? Jika memang tak bisa, percaya saya pilih pergi. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindunya sesakan dada. Thank you guys. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe.